Singapura lebih kecil dari Jakarta, tidak punya tambang besar, tidak punya hutan luas, bahkan dulu air bersih pun harus impor. Tapi hari ini, pendapatan per kapita Singapura termasuk yang tertinggi di dunia. Sementara Indonesia punya ribuan pulau, sumber daya melimpah, dan populasi besar. Pertanyaannya, kenapa Singapura bisa lebih maju dari Indonesia? Apakah karena pemerintah, karena sejarah, atau karena faktor geografis? Mari kita bahas dari sudut pandang geografi. Pertama, kita lihat dari lokasi. Singapura terletak tepat di jalur perdagangan internasional, yaitu di Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Setiap tahun, puluhan ribu kapal dagang melewati wilayah ini. Artinya apa? Sejak dulu, Singapura sudah berada di titik strategis perdagangan global. Sekarang, bandingkan dengan Indonesia. Indonesia juga strategis, bahkan lebih luas dan mengapit banyak jalur laut penting. Tapi ada satu perbedaan besar. Indonesia adalah negara dengan kepulauan lebih dari 17.000 pulau, dan itu menciptakan tantangan logistik yang sangat mahal. Singapura hanya satu kota besar, artinya infrastruktur bisa fokus, distribusi mudah, kebijakan cepat diterapkan. Sementara Indonesia, ribuan pulau, banyak daerah terpencil, dan pembangunan tidak merata. Membangun satu jalan di Singapura jauh lebih mudah daripada membangun jalan di Papua atau Maluku. Ukuran wilayah mempengaruhi biaya pembangunan, dan biaya pembangunan mempengaruhi kecepatan kemajuan. Ini bagian menarik. Indonesia tentunya sangat kaya, mulai dari batu bara, nikel, sawit, gas, dan juga emas. Sementara Singapura hampir tidak punya sumber daya alam. Ironisnya, justru karena tidak punya sumber daya alam, Singapura dipaksa membangun seperti sektor jasa, keuangan, perdagangan, pelabuhan modern, dan pendidikan berkualitas. Dan Indonesia karena kaya sumber daya, ekonomi lama bergantung pada ekspor mentah. Fenomena ini sering disebut resource curse, yaitu negara kaya sumber daya alam kadang justru kurang terdorong berinovasi. Singapura adalah negara yang sangat padat. Semua orang hidup dalam sistem kota modern, transportasi publik efisien, dan tata kota terencana. Sementara Indonesia, penduduk tersebar. Ada kota maju seperti Jakarta, tapi juga banyak desa tertinggal. Ketimpangan ini memperlambat pertumbuhan nasional. Pelabuhan Singapura adalah salah satu yang tersibuk di dunia. Lokasinya tepat di pintu masuk Asia Tenggara. Investor global merasa aman, strategis, dan juga efisien. Indonesia sebenarnya juga punya potensi besar, tapi karena wilayahnya luas dan sistem birokrasi kompleks, terkadang proses sering lebih lambat. Bandingkan skalanya, Singapura dengan 5-6 juta penduduk dengan wilayah yang sangat kecil, sementara Indonesia dengan 270 juta lebih penduduk dan wilayah yang sangat luas. Mengelola negara dengan 5 juta orang tentu lebih sederhana daripada 270 juta orang dengan ratusan suku dan bahasa. Skala mempengaruhi kompleksitas. Apakah ini berarti Indonesia kalah? Tentu tidak. Indonesia dan Singapura punya konteks berbeda. Singapura unggul karena lokasi perdagangan super strategis, negara kecil dan terpusat, fokus ke jasa dan perdagangan logistik sederhana. Indonesia punya tantangan geografis, negara kepulauan, distribusi mahal, wilayah luas, ketimpangan antar daerah, tapi justru karena luas dan kaya sumber daya, potensi Indonesia jauh lebih besar dalam jangka panjang.
Kita sampai di titik kesimpulan, yaitu Singapura bukan maju karena lebih pintar dan Indonesia bukan tertinggal karena lebih bodoh. Perbedaannya ada pada geografi, skala wilayah, distribusi penduduk, dan struktur ekonomi. Negara kecil bisa lincah dan negara besar butuh waktu. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia bisa memanfaatkan keunggulan geografisnya di masa depan? Menurut kalian, faktor mana yang paling berpengaruh? Tulis di kolom komentar. Dan subscribe kalau kamu mau bahas geografi dunia dengan sudut pandang yang berbeda.